Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya para viewers dari Primago Channel. Jadi di konten Kiprah Alumni pada kali ini kita akan ngobrol secara tidak langsung ya. Nanti kita akan video call karena di masa pandemi ini. Jadi jangan sampai menghalangi kita untuk ya belajar lebih banyak ya, dari manapun, kapanpun ya, tetap semangat untuk menginspirasi ya, memberikan ilmu, sharing dan berbagi. Baik, di konten kali ini saya punya teman yang dibilang dekat dengan saya karena dulu sama-sama di Gontor 6 Magelang. Kemudian setelah bertahun-tahun tidak ketemu, ternyata alumni Gontor ini punya ataupun terjun di dunia yang dibilang unik dan jarang digeluti oleh alumni Gontor. Mungkin ada, cuma ya tidak terlalu terkenal, tidak terlalu tidak terlalu aktif. Untuk alumni pada konten kali ini saya akan menelpon ya, via WhatsApp ya, video call bersama, nanti kita kenalan orangnya siapa. Oke, sekarang kita coba hubungi. Ya, sudah terhubung bersama kita ya. Saya manggilnya Ustadz Bukhari. Halo, Ustadz Fikri. Oke, gimana kabarnya Ustadz Bukhari? Alhamdulillah baik. Ustadz Fikri gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, ini coba kita kenalan dulu deh sama Ustadz Bukhari, asal dari mana, kemudian belajar di Gontornya masuk dari tahun berapa, kemudian alumninya kapan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bukhari Mardius. Cuman teman-teman dekat saya biasa panggilnya Kori. Ini lebih enak sih daripada manggil yang nama panjang ya. Jadi saya sendiri dulu masuk Gontor di tahun 2003. Tapi bisa dibilang masuk Gontor kayak semi-semi dijebak lah sama orang tua. Seperti itu. Mungkin kalau dulu ya statusnya, mungkin kalau kata orang tua saya cukup anak bandel karena nggak pernah mau sekolah. Bahkan dulu pernah sempat nggak dinaikkan kelas pas SD. Makanya orang tua aku agak stres dan diputusin kalau aku masuk pesantren. Nah, tapi di pesantren sendiri aku masuk di 2003, benar-benar pure. Aku waktu itu belum bisa belajar ngaji, belum tahu gimana tuh bahasa Arab dan lain-lain, sehingga benar-benar pas masuk jadi calon pelajar di 2003 aku jadi belajar dari nol lagi di situ. Nah, di 2003 masuk dan alhamdulillah ketika itu lulus di Gontor 2 dulu. Nah, dari Gontor 2 barulah masuk ke Gontor 6. Oke, jadi di Gontor 6 sampai tahun berapa? Di Gontor 6 itu dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Oh, sampai 2008? Iya, betul. Terus pindah ke Gontor 1 ya? Pindah, iya. Karena dulu waktu sistemnya masih angkatan saya sendiri, orang santri yang belum pernah merasakan di pusat, pasti nanti kelas 6-nya akan dipusatkan. Oh, gitu. Kemudian, Ustadz Bukhari, antum kan dari Bandung ya? Iya, betul. Cuman aslinya Minang sih, Padang. Ya, orang Minang. Ya, tinggalnya di Bandung. Kemudian kuliahnya ngambil di mana waktu itu? Kuliah bisa dibilang agak nyasar lagi, saya di Telkom University. Wah, Telkom University ya. Bayangkan itu tadi, inilah yang akan kita bahas. Jadi Ustadz Bukhari ini anak Gontor yang sekolah di Telkom. Berapa tahun Ustadz? Di Telkom aku 3 tahun. Karena waktu itu ambilnya D3. Oke, D3. Kemudian kira-kira sama pelajaran Gontor yang agak agak jauh ini, rasanya gimana ketika belajar di Telkom? Nah, dulu emang kalau singkat sejarah ceritanya kenapa bisa masuk ke Telkom,
Dulu kan ketika kita lulus dari Gontor diwajibkan jadi guru dulu ya setahun. Nah kebetulan waktu itu dapat jadi guru di daerah Subang, Ya, desa pengabdian ya. betul di daerah Subang, dan pengalamannya luar biasa. Aku baru lulus ketika itu badan kecil, ceking, kurus, tiba-tiba disuruh jadi santri pondok baru di pelosok Subang, di mana santri-santrinya tuh preman-preman semua, umur 24, Wow. 20, bahkan aku disuruh jadi wali kelas di mana santri-santrinya di atas umur aku sendiri. Nah, di situ agak ini juga, bahkan ketika aku pertama kali datang hari pertama di tempat pengabdian, disangkanya aku santri yang mau daftar baru. Ketika itu ya aku coba jalanin aja di situ. Nah, tapi alhamdulillah di situ kiainya benar-benar kasih kepercayaan kepada alumni-alumni di Gontor, bisa nggak kita edukasi masyarakat-masyarakat yang ada di daerah Subang ketika itu untuk mengenal lebih jauh pesantren itu kayak gimana, Wow. Islam itu gimana. Ya, Nah, ya, disitulah aku belajar ininya, bahkan kita di challenge bisa nggak ngebuat pentas seni bareng, kita edukasi masyarakat. Nah, kebetulan pas di acara itu ada salah satu rektor Telkom datang, dan dia ngelihat acaranya sukses. Nah, karena kebetulan waktu itu PG-nya aku yang akomodir dari awal sampai akhir. Terus aku diceritain aku ngedirin pramuka di pondok pesantren tersebut dari awal sampai nyari-nyari bambu ke hutan-hutan bambu. Nah, makanya diceritain sama kiai ke rektor ini. Nah, dari situlah beliau nawarin mau nggak masuk ke Telkom. Wow. Agak kaget juga. Wah, ini kesempatan emas nih. Gue nggak usah ikut ujian tapi langsung diinin, dan Masya Allah. beliau mau ngebiayain ketika itu. Tapi agak pikir-pikir juga, waduh, saya sendiri nggak terlalu dalam lah mengenai komputer, bahkan nggak ngerti sama sekali komputer. Matematika di Gontor pun nggak terlalu dalam aku pelajarinya, tapi harus berkecimpung di dalam studi yang berbeda jauh. Nah, tapi dengan niatan bismillah, coba aja dulu di situ. Aku cobain masuk ke Telkom. Ya, di awal-awal emang seperti serasa di dunia lain lah. Pertama awal kayak gitu. Bahkan dulu di semester 1 pernah dapat IP sampai dibilang nggak normal lah kalau kata teman-teman gue. Bahkan ada yang teman bilang katanya, "Kor, kamu nyasar ya? Kok dari pesantren tiba-tiba ke teknologi?" Ya. Tapi aku ngerasa, wah, nggak, mungkin inilah jodoh aku di sini. Aku coba usaha 100% aja semampu aku, walaupun di semester 1-2 jeblok, dan bahkan orang yang dulu mau ngasih beasiswa aku sampai di semester 3 nggak mau ngebeasiswain lagi, karena buat apa saya ngebeasiswain tapi kalau nilainya jelek. Tapi justru di situ aku nyadar, oh, mungkin beliau lagi nge-challenge saya. Gimana caranya aku biar bisa lebih serius lagi, coba cari solusi lain. Nah, disitulah aku udah mulai jualan-jualan kerudung, bahkan jual-jual donat ke kelas-kelas. Bahkan diketawain juga sih, laki-laki tapi kok jualan kerudung di ininya. Nah, tapi disitulah aku dapat pelajaran di semester 3 gimana sih ngebuat website, gimana sih berentrpreneurship. Nah, disitulah ilmu terbaru yang aku dapat, dan yang tadinya di semester 1-2 aku merasa di dunia asing, di semester 3-nya tersebut aku coba kaji lebih dalam lagi, lebih giat lagi. Bahkan dulu di tahun 2010 Facebook pertama kali baru muncul, aku coba cloning Facebook buatan Indonesia sendiri. Dulu namanya sabilhuda.com. Nah, itu yang menjadi komunitas muslim buat di Telkom University dulu, buat yang ininya. Dulu namanya Politeknik Telkom, sekarang udah berubah gabung jadi Telkom University. Oke, satu lagi cerita unik dari alumni-alumni Gontor kita, ya, yang mungkin ini bakal bisa jadi Anda sekalian yang nonton, para santri-santri, bisa juga anaknya ayah bunda yang sekarang menjadi santri Gontor, ya. Begitu luar biasanya pengalaman yang di Gontor kemudian diaplikasikan di dunia luar, yang menghasilkan akhirnya bisa sampai beasiswa. Hitungannya berarti seperti beasiswa ya Ustadz ya? Dulu awalnya ya beasiswa semester 1-2, tapi habis itu dipotong, dihanguskan karena IP kecil, tapi jadi tantangan. Tapi karena di semester 3 aku bisa mulai jatuh cinta ke teknologi, buat Facebook versi Islami, versi Indonesia, dan disitulah tiba-tiba IP aku yang tadinya mungkin 2, jadi bagus lah
buat yang ininya. Nah, di situ apa sama yang bisa dibilang bapak angkat aku ini yang ngasih beasiswa dinaikin lagi akunya. Tapi dinaikinnya bukan dalam bentuk beasiswa, tapi di challenge beliau ngasih aku uang 50 juta, nih ada uang 50 juta, kamu coba buat usaha sendiri. Wah, di situ tantangannya bagus banget nih. Awal agak bingung juga apakah mau diambil atau enggak, tapi bismillah ambil buat kayak apa usaha software host kecil-kecilan. Dimana ada orang mau buat produk, aku buatin. Nah, kayak gitu. Itulah awal mula aku mulai jatuh cinta ke teknologi. Oke. Jadi cinta itu datang dari mana saja ya. Betul. Luar biasa ya. Masya Allah, ini ceritanya sangat luar biasa ini. Kemudian setelah kita lumayan lama ya nggak ketemu. Iya. Terus ya saya sih kabar dengarnya ini antum sudah mau membuat apa ini, startup ya? Iya, betul. Ya, membuat startup sendiri. Iya, Bisa diceritain betul. Ustaz? Oke, mungkin kenapa aku buat startup sendiri, dulu aku coba pelajarin apa sih makna dari perjuangan di Gontor sendiri. Di Gontor kan apa ada salah satu mahfuzot yang apa yang selalu menjadi terngiang-ngiang kepada aku sendiri, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Kalau misalnya hari ini kita lebih buruk, sama aja kita kita dikutuk sebenarnya hari ini. Nah, makanya aku coba gimana evaluasi dari hari ke hari, bulan ke bulan. Ini bulan ini saya lebih baik nggak daripada bulan kemarin. Nah, kalau misalnya masih buruk, aku harus cari ilmu baru lagi. Apa nih yang kira-kira bisa menutupin ini? Makanya aku coba cari pelajaran baru. Ketika itu coba magang, alhamdulillah dapat magang di DPR RI. Di situ di challenge lagi, coba hal-hal yang nggak mungkin lagi. Ini mahasiswa coba cari kerja praktek di mana-mana, di perusahaan-perusahaan biasa. Aku coba cari-cari yang unik dulu. Kalau misalnya diterima syukur, kalau nggak terima ya udah, itu sebagai cadangan, yang ininya cadangan. Nah, alhamdulillah dapat jalan-jalan terus buat yang ininya. Dan ketika dapat dunia kerja, aku sebelum lulus dari Telkom sendiri, aku waktu itu langsung dipanggil oleh salah satu perusahaan software host terbesar di Bandung untuk sebagai developer di situ. Nah, pas di developer di sinilah aku mulai punya bayangan apa sih yang sebenarnya udah aku punya. Kayak misalnya ilmu buat leadership aku udah dapat dulu di Gontor. Terus buat ilmu buat kita selalu diajarin apa yang kita punya itu harus kita berikan kepada orang lain, harus bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat bagaikan pohon yang tak berbuah. Itu yang selalu aku jadi prinsipkan. Nah, di situ aku coba apa nih kira-kira yang kedepannya bisa aku kontribusikan dengan skill yang aku punya, dengan ilmu yang aku punya. Nah, suatu ketika dulu waktu di perusahaan yang di Bandung ini software host, aku kejadiannya ada lead software engineer aku sendiri. Dia ini bisa dibilang kita satu tim achieve terus semua produk-produk, project-project yang di ini require client kita bisa achieve. Akan tetapi suatu ketika lead saya sendiri ini terlilit kasus, bukan terlilit kasus ya, terlilit masalah. Apa masalahnya? Pertama, dia lagi hamil besar, mungkin sekitar 7 bulanan. Yang kedua, dia suaminya itu tertuduh ngebunuh orang di penjara. Nah, namanya cewek, hamil besar, proyeknya lagi banyak, tiba-tiba suaminya kena musibah ini. Nah, akhirnya dia down, performanya agak nurun. Nah, tapi pas penilaian KPI, penilaian performance karyawan, dia tiba-tiba dikasih nilai performance yang jelek, padahal dia turunnya pas di akhir bulan itu aja. Nah, disitulah aku coba cari inspirasi. Ini kita perusahaan teknologi, kenapa sih performance itu tidak real time, tidak dilihat dari awal-awal dia mulai bekerja seperti apa. Nah, itulah asal mula kenapa aku coba punya ide untuk berbisnis di teknologi, khususnya di human resource, tentang performance daripada karyawan. Nah, itu aku coba mulai cicil-cicil di tahun 2014-an lah buat yang ininya. Nah, ketika aku dari D3 lulus dari Telkom, aku coba lanjutin S1-nya di Widya Tama. Nah, di Widya Tama sendiri alhamdulillah dapat ketemu orang-orang yang bagus lagi, dan beliau support project aku yang ngebuat project tentang human resource, teknologi human resource. Nah, disitulah di tahun 2015 aku coba angkat
teknologi human resource menggunakan artificial intelligence, di mana nanti dengan sistem kita bisa tahu nih emosi orang ketika bekerja seperti apa dari hari ke hari, dari bulan-bulan ke bulan. Nah, itu bisa record engagement-nya. Nah, disitulah aku coba jadiin skripsi di S1 aku, dan alhamdulillah menjadi skripsi terbaik, dan bisa dibilang di Widya Tama sebagai skripsi tertipis tapi terbaik. Itu agak menyenangkan lah dapat achievement kayak gitu dari kampus. Dengan skripsi dengan jumlah halaman 35 lembar tapi isinya padat kata dosen, dan bahkan menjadi lulusan terbaik di Widya Tama. Itu senang bangga lah bisa memberikan hadiah buat orang tua aku sendiri ketika itu. Nah, dari situlah aku coba belajar lebih dalam teknologi lagi. Nah, sempat dulu di Gontor sendiri ada namanya tuh Forbis, forum bisnis. Nah, di situ mereka mengadakan namanya tuh International Entrepreneur Muslim kayak gitulah, diundang beberapa entrepreneur Muslim. Nah, ketika itu tiba-tiba aku diundang untuk dibuka stand. Nah, lucunya ketika itu dari puluhan stand dari alumni Gontor, aku satu-satunya yang teknologi ketika itu. Waduh, kok nggak ada ya orang teknologi seperti itu yang buat yang ininya. Bahkan di hari 4 Forbis ini, acara forum bisnis, aku dilewat-lewatin aja karena emang nggak mungkin orang-orang yang datang ke situ namanya entrepreneur Muslim pasti jualnya pakaian, makanan seperti itu. Aku tetap positive thinking aja, tapi dapat bantuan dari teman-teman untuk ngeramein stand, baik dari Telkom, baik dari Widya Tama ketika itu. Nah, itu yang membuat aku ini, dan bahkan teman-teman Gontor pun pada datang ketika itu. Wah, berarti ini mimpi aku disupport nih sama teman-teman. Nah, disitulah coba positive thinking untuk terus ngebangun, dan ketika itu aku dikasih masukan untuk coba belajar bisnis dan teknologi lebih dalam lagi, dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk bekerja waktu itu di Tokopedia. Nah, di Tokopedia inilah aku belajar banyak gimana sih bisnis, gimana manajemen, gimana entrepreneurship, gimana teknologi. Nah, di sinilah aku dapat kepercayaan sangat besar banget, dan terakhirnya itu menjadi lead sebagai software engineer di sana. Dan ketika udah punya ilmunya, barulah aku coba untuk kembangkan sebagai company, perusahaan. Dan alhamdulillah di tahun 2019 startup aku sendiri diundang sebagai perwakilan Indonesia di Istanbul, Turki, menjadi startup terbaik untuk di artificial intelligence. Dan ketika udah pulang tersebut, aku bahkan diundang ke event HR Tech Tank, acara startup HR, teknologi HR pertama, dan menjadi inovasi terbaik luar biasa. ketika itu. Masya Allah ya, inilah salah satu kiprah alumni Gontor ya, yang bisa jadi Anda sekalian, para alumni muda ataupun anaknya ayah bunda ini bisa mungkin berkesempatan memiliki pengalaman seperti Ustadz Bukhori ya, Ustadz ya. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin, yang penting kemauan dan usaha. Karena usaha tidak akan bohong sih. Berbohong. Iya. Oke. Baik. Sebenarnya akan panjang obrolan kita nih karena seru banget ya. Mungkin sebenarnya kita udah cerita. Jadi sebelum ini kita udah cerita ada project baru lagi dari Ustadz Bukhori yang mau digarap, dan menarik ya. Jadi kalau yang tadi Ustadz, kalau yang aplikasi atau perusahaan yang sudah dibangun dari 2019 itu sederhananya gimana sih Ustadz maksudnya? Kalau misalkan siapa sih yang bisa make, terus makainya itu seperti apa sih, dan tujuannya buat apa? Karena sebenarnya startup yang aku bangun itu produk tentang human resource, pengembangan sumber daya manusia, di mana nanti di produk kami sendiri itu buat akomodir, buat absen, tapi kita lebih smartnya gimana? Pakai scan wajah menggunakan smartphone seperti itu. Yang kedua juga smart buat payroll, buat perhitungan gaji, yang buat yang ininya kita ngikutin gimana sih kebijakan pemerintah punya. Terus juga buat KPI, performance dari para karyawan, yang tadi yang aku cerita result dari pengalaman aku waktu di perusahaan yang di Bandung, aku implement di sini. Dan juga kita kuatkan dari segi AI-nya. Mungkin di tahun 2015 AI itu masih awam lah
orang masih belum tahu apa sih AI. Tapi aku coba pelajarin dan alhamdulillahnya di tahun 2018 lebih tepatnya itu boom banget, dan bahkan semua dunia, bahkan di Silicon Valley sendiri itu berlomba-lomba untuk mempelajari AI. Dan aku udah mulai di tahun 2014 untuk mempelajarinya, jadi aku bisa mengajarkan lah kepada orang-orang lain, dan aku bisa langsung ngasih produk ini loh, produk khas buatan santri dan juga bisa bermanfaat buat orang banyak kayak gitu. Oke, jadi intinya itu menjunjung asas keadilan mungkin ya, Ustadz Bukhari ya. Karena memang bekerja dengan menggunakan manusia itu akan lebih banyak subjektifnya. Betul ya, betul. Jadi tadi sesuai ceritanya dari Ustadz Bukhari, jadi pengennya itu pertama kita sebagai karyawan ataupun karyawan dimanapun itu mendapatkan gaji sesuai dengan effort, Betul. ya, sesuai dengan usahanya. Betul. Karena memang manusia tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan di sekitaran hidupnya. Begitu bukan lebih ya? Kurang lebih seperti itu, betul. Jadi ketika ada masalah pun, ini jadi masalah klasik di Indonesia ya Ustadz Bukhari yang mungkin sering kita lihat, performance ataupun kinerja karyawan menurun, perusahaan tidak terima, kemudian menilainya sepihak. Ya, padahal banyak prestasi yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya yang program yang dicetuskan oleh yang antum ciptakan berarti ini ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Ya, akhirnya mempermudah terutama pengusaha ataupun owner, ya, pemilik usaha ataupun karyawan, agar tidak terjadi kesenjangan, ya, atau bisa dibilang tadi adil ya. Adil. Karena aku ngelihat sendiri sebuah company yang sukses seperti berawal dari karyawan yang happy juga bekerja di dalam situ. Oke, setuju. Iya. Luar biasa, ya. Jadi mungkin ayah bunda yang di masa seperti ini sedang sulit, ya, bagaimana ngontrol karyawan, ya, kadang kita nggak bisa ketemu atau mungkin kita kena musibah positif yang akhirnya tidak bisa terjun langsung ke lapangan, ya, atau langsung mengontrol bagaimana keadaan di lapangan. Ini memudahkan berarti Ustadz Bukhari ya? Betul. Sangat memudahkan. Baik, ini menarik ini, ya. Jadi ayah bunda ataupun siapapun para subscriber dan viewers konten Kiprah Alumni Primago Channel, bisa nanti boleh Ustadz kira-kira sharing nomor HP-nya atau Instagram-nya kalau beberapa viewers di sana mungkin yang mau konsultasi ataupun yang mau bertanya. Boleh, mungkin kalau misalnya untuk Instagram bisa dari Bukhari Mardius, disambung Bukhari Mardiusnya. Terus untuk nomor HP mungkin nanti bisa di-share lewat videonya aja langsung ya. Oke, baik. Itulah sedikit cerita singkat. Jadi Ustadz Bukhari, terima kasih sekali Primago Channel, ya, bisa ngobrol langsung sama Ustadz Bukhari, bisa sharing pengalaman, bisa sharing motivasi yang akhirnya menjadi semangat buat kita semuanya. Alhamdulillah, ya, terima kasih banyak ini sharingnya Ustadz Bukhari, ilmunya yang luar biasa. Semoga menjadi manfaat, semoga barokah juga buat perjalanan Ustadz Bukhari. Berarti ini masih panjang ya Ustadz Bukhari perjalanan, insya Allah ya. Insya Allah masih panjang, yang mudah-mudahan juga menjadi hikmah, ya, menjadi pengabdian Ustadz Bukhari ketika tidak bisa mengajar santri, tapi mengajar santri yang sudah senior, ya, agar tetap bisa memberikan manfaat bagi sesama. Baik, dari saya sekian dari Ustadz Bukhari. Baik, terima kasih Ustadz Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.